Halo, selamat untuk yang menonton ini. Sekarang saya akan mempresentasikan dari 3 bab yaitu teks LAHO, berikutnya teks berita dan cerpen tentang 1 semester. Yang pertama itu apa itu LAHO? Dia merupakan sebuah teks hasil laporan observasi, teks hasil pengamatan dan teks yang berisi tentang penjabaran dan pemaparan suatu materi. Nah, struktur ada ini adalah pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nanti kita akan melihat dari contohnya. Nah, ciri-ciri teks LHO yang pertama, disusun secara sistematis, kedua penjelasan dari sudut pandang dari penulisnya, ketiga berisi tentang pembahasan suatu objek atau situasi yang tertentu, keempat teks disusun dengan bahasa yang baik dan sopan. Nah, berikutnya adalah kaidah kebahasaan. Yang pertama menggunakan kata kerja, contoh memiliki, mengalami, memegang, dan mengandung. Dan berikutnya penggunaan adjektifika atau kata sifat, yaitu kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan sifat atau keadaan orang, benda, atau binatang. Nah, kelebihan dan kekurangan dari teks LHO sendiri. Yang pertama, kelebihannya adalah mencatat di tempat, jadi real time. Berikutnya, tidak menggantung datanya dari ingatan. Ketiga, bisa menggunakan verbal dengan sumber. Kelemahannya memerlukan waktu yang relatif lama karena butuh penelitian. Berikutnya, pengamatan tidak dapat dilakukan terhadap suatu fenomena yang berlangsung lama. Adanya kegiatan yang mungkin diamati. Nah, jadi harus mengeluangkan waktu. Berikutnya tujuan LHO yang pertama, yang tujuan utamanya adalah memberikan informasi secara objektif dan fakta hasil pengamatan. Untuk tujuan lainnya adalah penelitian, memberikan informasi terbaru, mengatasi suatu persoalan. Nah, ini merupakan contoh dari teks LHO. Ini ada pernyataan umumnya, ini ada deskripsi bagiannya. Oke, kita akan lanjut ke teks berita. Apa itu teks berita? Teks berita merupakan teks yang menyampaikan kabar atau informasi secara aktual dan faktual dan diinformasikan secara tertulis. Nah, ciri-cirinya di sini ada teks yang diberitakan adalah suatu yang benar-benar terjadi. Peristiwa yang dikabarkan adalah kejadian yang jarang terjadi atau bukan kejadian setiap hari. Jadi kayak fenomena atau bukan kayak hal-hal biasa di kehidupan sehari-hari. Berikutnya merupakan peristiwa aktual yakni yang masih diberitahukan dan baru terjadi, bukan peristiwa yang di masa lampau. Nah, unsur-unsurnya adalah pertama aktual, yaitu terkini. Dan yang kedua ada faktual, yang ditulis benar-benar dan terjadi dan bisa dibuktikan. Itu adalah unsur-unsur dari teks berita. Berikutnya adalah unsur penting dan unsur menarik. Dalam unsur-unsur penting adalah terdapat 2 hal penting, yaitu pertama tokoh yang terlibat langsung pada kejadian tersebut dan tokoh penting dengan kapasitas yang sudah diakui masyarakat. Yang kedua adalah terkait kepentingan banyak orang dalam pengaruh pada kondisi masyarakat. Berikutnya adalah unsur menarik. Jadi dalam teks berita harus menarik, kayak misalnya apa mengandung kemanusiaan, kriminal, politik, dan lain-lain. Nah, tentunya dalam berita juga harus ada unsur 5W1H, yaitu what, apa yang mau diberitakan. Berikutnya who, siapa yang terlibat di situ. Berikutnya adalah when, kapan. Kapan terjadi beritanya. Karena ya, kita harus tahu kalau berita itu adalah hal yang paling terkini, bukan yang sudah dalam masa lampau. Lalu kejadiannya di mana, where. Berikutnya why, mengapa bisa terjadi. Dan terakhir how, bagaimana memaparkan sudut detail dan sistematis dari peristiwa yang diliput. Nah, yang pertama struktur. Jadi, contohnya dari TV ini, headline. Headline itu harus menarik. Awalnya berteman lalu nggak sengaja sayang. Nah, orang akan tertarik. Ini tuh tentang apa sih? Nah, itu. Berikutnya, kepala berita atau teras berita. Di sini adalah informasi yang bisa disuguh pada bagian kepala berita ini. Di sini ada unsur adiksi mbak. Apa, di mana, kapan, dan siapa. Berikutnya tubuh berita yang berisi tentang berita kompleks, dan tubuh ini ada atau badan dari teks berita ini merupakan inti dari sebuah teks berita. Yang terakhir ekor berita yang bersifat tidak harus opsional. Jadi ya boleh ada atau tidak ada. Jadi tanpa ekor berita ini akan tetap menjadi berita utuh dan ini adalah pemantap. Berikutnya adalah kaidah kebahasaan, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku, penggunaan kalimat langsung, berfungsi keterangan waktu dan tempat, penggunaan konjungsi temporal. Ini adalah contohnya.
Oke, kita akan lanjut ke cerpen. Pengertian cerpen. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah fiksi lalu dikemas dalam secara pendek dan ringkas. Nah, di sini ada struktur cerpen itu abstrak, gambaran awal, lalu ada orientasi, latar seperti perkenalannya, itu ada latar, waktu, suasana, tempat, lokasi. Berikutnya ada komplikasi, awal masalah terjadi, ada tokoh, baru ada evaluasi masalah yang semakin memuncak, resolusi akhir dari permasalahan, dan terakhir koda, nilai atau pesan moral yang diberikan dari penulis kepada pembaca. Nah, ini adalah ciri-cirinya. Yang pertama, terfokus pada satu tokoh. Nanti kita akan melihat contohnya. Berikutnya, cerita tidak lebih dari 10.000 kata. Memiliki puncak masalah, terdapat solusi, ceritanya padat, alur singkat, dan latar cerita yang terbatas. Berikutnya, fungsi untuk rekreatif, untuk penghibur, estetis untuk memberikan kepuasan ke pembaca, didaktif untuk memberikan pendidikan moral, berikutnya adalah moralitas, adalah nilai moral kepada pembaca, dan terakhir religiusitas. Dan ini adalah contoh dari teks yang saya sudah buat tentang pengalaman saya. Demikian presentasi yang bisa saya bawakan. Terima kasih.